Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita telah memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur. Dengan sentuhan hangat cahayanya, hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan sadunya senja. Membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakannya, sebab Ia tetap mengasihi dan menuntun kita. Dalam ibadah minggu pagi ini, kita menggunakan tata ibadah minggu bersahaja dan penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2020. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 1, bait 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malangnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malangnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutan, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malangnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik,
Ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan.
Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Kami meyakini kasih-Mu yang ajaib dan besar, sehingga damai kekal mengalir dan membuat hidup kami makin bahagia.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu bersama. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, godaan untuk menyembah Allah lain selalu kita alami. Terutama ketika kita merasa lemah atau kita gagal dalam menghadapi realita kehidupan yang berat. Ketika kita mengalami kesulitan itu, kita bertanya, di manakah Allah? Apa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Dan berbagai pertanyaan yang lain. Lalu, awalnya kita bisa menjawab begini. Ya, awalnya sebagai orang percaya kita mengatakan, ya Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dia tidak melebihi kekuatan kita. Kita bisa mengutip ini ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita awalnya bisa seperti itu. Tetapi ketika permasalahan makin besar, makin sulit kita atasi, tentu saja kita justru semakin tertekan. Bagaimana dengan iman saya? Seharusnya iman itu tidak disertai dengan keraguan. Kita ragu-ragu. Nah, disitulah tekanan-tekanan semakin besar dalam kehidupan kita. Pada satu sisi kita yakin, tetapi pada sisi lain kita ragu. Ketika hal itu terjadi, kita perlu belajar. Dan hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan kitab Mazmur, dan kita bisa menemukan sebagian jawaban dari pergumulan ini. Karena Mazmur ini dinyanyikan oleh seorang percaya, tentu karena dia menghadapi berbagai pergumulan yang melingkupi hidupnya. Dia menyampaikan Mazmur ini, dan ciri khas Mazmur ini justru ada pada anak kalimatnya, ya, atau refrain kalau dalam sebuah nyanyian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu sampai 26 kali, ya, karena ada 26 ayat. Ini mengatakan apa? Menjelaskan apa? Ini menjelaskan bahwa Allah tetap memenuhi, ya, perjanjian setianya. Dia benar-benar Allah yang mengasihi. Dia tidak pernah meninggalkan sama sekali kita dalam setiap pergumulan hidup. Allah tetap setia. Jadi kalau orang menghadapi berbagai pergumulan, lalu dia menegaskan bahwa Allah tetap setia, maka ini sebuah pendalaman kehidupan. Ini sebuah perenungan yang sudah matang sekali. Di balik berbagai peristiwa, lalu dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukan suatu yang ditutup-tutupi atau ke semacam kemunafikan begitu, gitu ya. Hatinya tidak mengatakan bahwa Allah itu setia, tapi untuk menutupi dan mengatakan kepada orang lain bahwa Allah itu setia. Bukan seperti itu. Ini adalah perenungan seorang pemazmur atas kehidupan yang dia alami, bahwa Allah benar-benar setia. Dalam kehidupan bangsa Israel ada perjanjian setia antara Allah dengan manusia. Yang tidak setia itu manusia. Hanya kadang-kadang kita agak sulit, ya, memahami kehidupan ini. Seakan-akan Allah tidak setia. Tetapi bagi sang pemazmur, Allah itu setia. Hesed, ada kasih setia. Kasih. Kalau dalam perjanjian baru itu lebih tepat diterjemahkan dengan agape, ya. Bahwa Allah itu begitu mengasihi. Dalam perjanjian baru jelas sekali bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita. Bahkan Allah itu identik dengan kasih. Allah adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat 16. Jadi kasih Allah itu dilakukan sepanjang waktu atau kekal. Seperti itu. Nah, refleksi dari kehidupan kita tentang kasih Allah itu selalu terjadi sebenarnya. Ketika saya melayani di pedalaman Kalimantan pada tahun 91, saya merasa, dan kalau saya menilai dari keadaan itu dengan situasi sekarang, luar biasa ya, Allah itu sebenarnya sangat mengasihi. Karena itu saya bisa melayani. Dan pelayanan itu walaupun dia berhubungan dengan masalah ekonomi atau sosial kemasyarakatan, itu buah dari kepercayaan terhadap Allah yang penuh dengan kasih. Nah, karena itu saya melayani. Itu buahnya. Itu refleksi kita ya atas kenyataan kehidupan. Atau ketika saya mampu berjalan berpuluh kilometer. Karena memang itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Saya harus berjalan kaki. Tentu kalau sekarang agak sukar dengan usia. Tetapi itu jelas adalah buah dari kepercayaan Allah itu setia. Karena itu saya melakukannya. Dan tanpa kata-kata, jemaat atau masyarakat akan melihat bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia. Buktinya adalah ada seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan. Karena itu saya katakan tadi, kita sudah melakukannya. Saya percaya bahwa hal itulah yang terjadi. Pelayanan GPIB pada bulan Juni itu dihubungkan dengan atau kita memprogramkannya atau kita memberikan penekanan dalam rangka pelayanan dan kesaksian. GPIB memiliki daerah-daerah khusus ya, atau pos pelayanan kesaksian ada di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Jadi perhatian itulah yang selalu dilakukan pada bulan Juni. Dan kita percaya bahwa pelayanan kesaksian yang hari ini kita mengucap syukur dan kita menutupnya dengan ibadah, itu tanda bahwa kita benar-benar sangat memperhatikan atau kita tetap melakukan pelayanan dan kesaksian di tengah kehidupan di dunia ini. Pada tahun 2021 kita akan membuka pada awal bulan Juni kembali. Jadi kalau kita menutup bukan berarti kita nggak melakukan pelayanan dan kesaksian. Karena secara umum kita terus melakukan pelayanan dan kesaksian. Kita kembali, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, oma opa dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pemazmur mengajak orang untuk bersyukur bahwa dia, sang pemazmur, itu merasakan adanya kasih setia Tuhan. Karena Tuhan itu menjumpai. Tuhan itu dia adalah Allah yang mau menyatakan kuasanya. Adonai. Pada ayatnya yang ke-3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ini Adonai ya. Jadi Allah itu Allah yang adalah Tuhan, punya kuasa. Kemudian ayat yang kedua saya naik kepada Allah segala Allah. Itu menekankan pada naskah aslinya pakai kata Elohim. Itu menunjuk pada kemahakuasaannya. Sedangkan pada ayat 1 itu pakai kata Tuhan ya dengan huruf besar semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini menunjukkan ketakjuban ya.
bahwa Allah itu Allah yang sangat terhormat gitu ya. Karena itu dia tidak disebutkan ya. Biasanya orang-orang Israel yang menghormati Allah itu dia hanya menyebutkan Adonai, Elohim gitu ya. Tapi kita tidak usah masuk terlalu dalam di situ ya. Yang mau saya katakan melalui perenungan ini, bahwa bagi sang pemazmur, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah kekuatan bagi sang pemazmur. Nah, atas dasar itulah maka ucapan syukur itu patut dinaikkan. Pergumulannya adalah ada orang yang tidak sampai kepada tahap itu. Dia hanya baru melihat tentang peristiwa-peristiwa dan dia hanya ke hal-hal yang sifatnya tidak mendalam ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita mau bergumul begitu rupa dan mendalami bahwa kehidupan itu memang kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang karena kasih setia Tuhan. Saya percaya bagi orang beriman bahwa rasa syukur akan dapat ia naikkan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, ya, mereka mengambil keputusan. Tapi biasanya mereka atas dasar misalnya saya meminjam istilah Sigmund Freud ya, atas dasar pertimbangan keinginan fisik dan pandangan sosial. Lalu dia mengambil keputusan. Nah, itu psikoanalisa. Atau berbagai pertimbangan, misalnya pertimbangan ekonomi. Ya. Jadi dia seperti itu. Tidak salah, saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Tetapi perlu pendalaman begitu rupa. Karena memang bagi orang percaya, hidup ini ada Allah yang turut bekerja. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Jadi, walau ada berbagai godaan, orang percaya dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang cara hidup seperti ini yang berpaut kepada Tuhan atau yang melihat segala sesuatu di dalam Tuhan seringkali dianggap sebagai kebodohan. Tetapi seorang percaya adalah seorang yang justru mempunyai kekuatan di situ. Karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Allah menebus, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Padahal Allah karena mengasihi manusia, dia menempuh jalan ini. Begitu juga apa yang kita hidupi, kita beriman kepada Tuhan, dianggap sebagai kelemahan. Karena manusia, menurut pandangan yang lain, harusnya dia kuat begitu rupa. Dia tidak boleh lemah. Tapi, sekali lagi, orang percaya selalu menekankan bahwa kehidupannya ada dalam pergumulannya bersama dengan Allah. Allah turut bekerja. Karena itu dia tidak mudah stres. Dia tahu bahwa segala sesuatu ada dalam Allah. Karena itu dia bersyukur bahwa Allah itu baik gitu ya. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu ragu gitu ya. Kita harus bisa mengatasi keraguan-keraguan. Kalau dalam hidup ini memang ada sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Kita belajar di dalam Tuhan dan kita menemukan kekuatannya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam realita kehidupan juga, kalau orang itu memperhatikan kelemahan-kelemahannya, dia bisa menaiki tahap-tahap berikutnya. Selalu ada kegagalan-kegagalan. Dan bersama dengan Tuhan, kita menapaki perjalanan kehidupan kita masing-masing. Jadi hal yang dianggap lemah itu,
ya, karena kita mungkin gagal dan sebagainya, justru kita bisa mengevaluasi. Kalau dalam Tuhan, berbagai hal itu tentu akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, kita diajak untuk merenungkan kehidupan itu. Kita meningkatkannya, kita mengembangkannya. Itu yang jelas gitu ya. Karena itu, kita tetap diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur ini sebenarnya merupakan gaya hidup juga ya. Karakter seorang Kristen. Karena itu, apapun yang terjadi, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini identik ya, ini ciri khas seorang Kristen. Karena apa? Karena dia tahu bahwa segala peristiwa itu Allah turut bekerja dan dia bisa memasuki tahap-tahap berikutnya ya. Dia bisa semakin matang dalam kehidupan. Karena itu seorang Kristen dia selalu rendah hati. Karena Allah turut bekerja. Bukan hanya dirinya. Tetapi benar-benar Allah turut bekerja membangun kehidupannya. Ini yang disebut dengan karakter seorang Kristen. Ya, kalau karakter itu atau watak itu sebenarnya adalah sikap batin kita ya. Gitu ya dalam kamus ya. Dia budi pekerti, tabiat gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita diajak untuk mengucap syukur begitu rupa, kita menempatkan diri ya, di dalam cinta Tuhan. Kita rendah hati dan Tuhan selalu pimpin begitu rupa. Jadi terbentuklah orang yang matang, yang kuat menghadapi apa saja. Dia tidak perlu beralih kepada kepercayaan lain. Justru dengan keadaannya, dia bisa menawarkan, dia bisa menyatakan, dia bisa memberitahu bahwa aku seorang Kristen. Dan saya tetap percaya, walaupun saya menghadapi berbagai peristiwa, disitulah karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ya beralih hanya karena ada berbagai kesulitan yang di dalamnya kita perlu belajar dan menempa diri. Tidak seperti ya kalau mengucap syukur itu tidak seperti seorang Farisi yang kelihatannya beragama dan sangat taat. Tetapi saya kasih contoh misalnya dalam Lukas pasal 18 ayat 11. Bagaimana orang Farisi itu ya yang nampaknya kelihatan beragama. Bagaimana mereka mengucap syukur? Seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, ini jelas dia hanya mau mengatakan bahwa dirinya lebih dari yang lain. Nah, ini berbeda. Mengucap syukur seorang Kristen itu adalah seorang yang benar-benar dia tahu bahwa dirinya itu bisa seperti yang ada sekarang ini bagi saudara-saudara dan saya, bagi kita semua, karena Allah turut bekerja. Kita terbentuk, kita digembleng begitu rupa, kita dibina oleh Allah sehingga kita tetap mengucap syukur, kita rendah hati, dan Allah mendapatkan tempatnya dalam kehidupan kita. Allah benar-benar luar biasa segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang besar, yang menyatakan kekuatan untuk menolong kita, untuk membuat kita benar-benar merasakan bahwa hidup ini adalah mujizat dari Tuhan. Karena itu, berbagai peristiwa kita tidak pernah takut dan tidak goyah. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, pada waktu itu kita mestinya semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengalami berbagai pergumulan, seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti sekarang ini, ya, dengan adanya pandemi COVID-19, kita mestinya semakin dekat dengan Tuhan. Kita belajar banyak hal gitu ya.
Untuk itu dibutuhkan ketekunan juga gitu ya. Janganlah kita karena kita anggap kita sudah Kristen, lalu kita anggap udah selesai gitu. Kita perlu bertekun begitu rupa. Maksud saya adalah kita belajar terus-menerus gitu ya. Karena kita orang Kristen, kita digoda terus-menerus oleh kenyataan dunia ini. Kita dijatuhkan juga. Ingatlah Tuhan Yesus juga mengalami godaan itu sampai di kayu salib. Bagian awal dia digoda ya. Itu ketika dia berpuasa ya, setelah 40 hari itu ada godaan, ada 3 itu ya. Nah, lalu sampai di akhir juga tetap ada godaan. Seperti itulah kita ya, seperti itulah kita. Kita juga mengalami berbagai godaan, berbagai permasalahan yang terjadi itu bisa membuat kita juga lemah. Karena itu kita perlu bertekun ya, bertekun begitu rupa dan kita tetap dekat, percaya dengan Tuhan. Kita menjaganya begitu rupa. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36 ya. Agar kita bertekun. Jadi berbagai pergumulan itu membuat kita bertekun seperti seorang siswa. Kalau dia tekun, dia akan sukses. Nah, seperti itu ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ada kualitas. Kalau kita bertekun ya, dengan kepercayaan itu kan kita menghadapi berbagai permasalahan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita berharap, disitulah ketekunan. Kita belajar sungguh-sungguh, ternyata saya dalam hal ini ada kekurangan ini. Karena itu kekurangan itu diatasi. Dan kita minta Tuhan turut bekerja dalam pergumulan kita. Ada orang yang punya kekurangan atau keterbatasan dalam mengelola keuangan. Nah, ini bisa menjadi godaan tersendiri ya. Dan anggap bahwa Tuhan tidak bekerja. Padahal sama. Dia punya gaji sekian, kita punya gaji sekian. Tetapi yang orang punya gaji yang sama itu dia lebih sukses gitu. Berarti kita punya pergumulan dalam mengelola keuangan. Kita belajar, kita bertekun di dalam Tuhan. Bisa terjadi karena kita dikuasai oleh materi. Ya. Nah, dengan begitu kita juga belajar, semakin mengerti bagaimana Allah menginginkan kita memberi persembahan syukur, supaya kita tidak terjebak dengan materi. Tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan, dan materi itu menjadi alat kesejahteraan. Dengan cara itu, berapapun yang kita punya, kita bisa kembangkan. Ya, kita tidak terlalu tergoda. Atau ketika kita mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan, kita tidak perlu stres terlalu berlebihan. Kita belajar lagi dan belajar lagi. Ketekunan seperti inilah. Ya. Tapi juga bukan hanya materi ya. Dalam hal lain, misalnya dia bertemu dengan kehidupan persekutuan. Bisa terjadi. Ya, sedikit saja ada perbedaan, dia sudah enggan untuk bersama-sama. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan untuk kita merendahkan orang lain. Nah, itu sangat terkait dengan pergumulan pendidikan pada waktu anak-anak, remaja, dan seterusnya ya. Dan bagaimana kita mengolahnya. Jadi setiap orang punya pergumulannya. Tapi kalau tekun, ada mujizat Allah di situ. Ada karya besar Allah di situ. Ya, dalam kehidupan kita, lalu kualitas kita setahap demi setahap lebih bagus. Itulah yang saya katakan, kita mesti bertekun untuk mencapainya. Ya, dengan begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara, oma-opa, dan anak-anak yang saya kasihi, kita perlu bertekun. Ya, dan hati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal duniawi yang lain gitu ya. Kita berpikir negatif, kita dikuasai kemarahan. Ya. Akhirnya kita nggak bisa menemukan hal-hal positif ya. Karena hal-hal yang negatif, yang buruk itu melingkupi hidup kita dan kita biarkan terus bekerja. Karena itu ada juga nasihat supaya kita juga hal-hal yang negatif itu jangan sampai matahari terbenam. Gitu. Jangan sampai menguasai kita. Sehingga kita tidak dikuasai dan tidak terlena dalam keadaan seperti itu. Kita tetap mampu bertekun dan membangun kehidupan. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nasihat Paulus ini
menolong kita juga dalam kita bertekun, ya, memahami campur tangan Tuhan, berkat Tuhan. Maka kita perlu menekuni, ya, perlu belajar, dan kita jangan terjebak dengan hal-hal yang negatif yang bisa merusakkan proses kita belajar bertekun itu. Nah itu, dia melihat bahwa di balik semua peristiwa itu Allah turut bekerja, dan Allah itu penuh dengan kasih. Dia akan membantu kita begitu rupa untuk kita berhasil. Inilah yang harusnya menjadi kesaksian kita. Pada bulan Pelkes 2020 ini kita akan tutup, ya, pada tanggal 28 ini. Kita mengucap syukur bahwa dengan ketekunan kita, dengan bersama dengan Allah, kita bergumul begitu rupa, kita dibentuk oleh Allah, kita akhirnya bisa mengucap syukur, ya, karena Allah itu baik kepada kita. Dia itu bukan Allah yang tidak berbuat, Allah yang selalu menyatakan kekuatannya, ya, Allah yang selalu menyatakan kekuasaannya, ya. Pada ayat 2 dan ayat yang ketiga memperlihatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, dan dia adalah Tuhan yang benar-benar dia menentukan kehidupan di dunia ini. Yakinlah akan kepercayaanmu. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal dunia ini, ya. Kita tetap ada di dunia, godaan, cobaan kita hadapi, karena kita bersama dengan Tuhan yang adalah kasih. Karena itu, saya mengajak kepada kita, marilah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, ya. Dengan cara itu kita bisa membangun karakter pribadi yang bersyukur, ya, yang berkarakter kuat. Lalu kita tekun, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam merenungkan kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bersyukurlah. Kita juga berbulan Pelkes, bersyukurlah bahwa ada pelayanan kita, ada kesaksian kita. Itulah buah iman kita. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu. Semuanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan pada saat kita beribadah di gereja, atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membimbing kami, sehingga kami punya karakter yang kuat sebagai anak-Mu yang bersyukur bahwa hidup kami memang ada godaannya. Tetapi di situ kami diproses dan cinta kasih Tuhan begitu luar biasa. Engkau adalah kasih. Engkau rela memberikan dirimu supaya kami benar-benar merasakan cinta kasih itu. Karena itu kami tidak akan goyah. Kami tetap hidup dalam cinta kasih-Mu. Kami bertekun dengan keyakinan kami. Kami percaya di balik berbagai peristiwa yang kami alami, kami semakin dewasa. Karena itu kami tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan itu, apalagi kami memilih Allah lain. Isme-isme modern yang seringkali terasa begitu menyenangkan. Kami percaya dengan kepercayaan yang teguh ini, dengan iman yang tertuju kepadamu, kami semakin dewasa dalam Tuhan dan kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Mohon diberkati Tuhan, mereka semakin dekat padamu dan bersyukur memuliakan nama Tuhan, tidak tergoda oleh apapun di dunia ini, apalagi meninggalkan Engkau. Karena Engkau sungguh mengasihi dan kami belajar dalam peristiwa hidup, kami sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu, tetapi juga berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, mohon berkat penyertaan-Mu untuk berbagai pergumulan yang sedang kami alami. Khususnya ketika kami bersama dengan anak bangsa ini bergumul untuk
kami hidup di masa pandemi corona. Kami berdoa untuk penemuan vaksin yang masih dalam proses. Tetapi juga obat-obatan telah ditemukan di beberapa. Tentu ada kelemahan-kelemahannya. Kami mohon ya Allah berkat-Mu agar banyak orang berusaha untuk mengatasi pandemi ini. Secara khusus bagi gugus tugas, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Khusus di Bojonggede kami juga doakan supaya mereka melakukan tugasnya dengan baik. Di gereja juga, di lembaga-lembaga agama, kelompok-kelompok yang ada mereka dapat menjaga diri begitu rupa, menjaga kesehatannya, mengikuti protokol kesehatan, sehingga mereka dapat dicontoh, diteladani, dan pandemi ini diatasi bersama-sama. Bagi para tenaga medis kami doakan pula. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk generasi muda. Dengan firman Tuhan ini, biarlah mereka juga mau dan terus hidup dalam Tuhan. Mereka bertekun bahwa Tuhan ada dan selalu berkarya dalam hidup mereka. Kalau mereka mengalami berbagai pergumulan hidup, mereka bukan meninggalkan Tuhan, atau mereka menenggelamkan diri dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan dan belajar atas kehidupan. Mereka dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi mereka. Maka mereka dapat bersyukur di balik berbagai peristiwa yang ada dan tidak jatuh dalam godaan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk para pelayan. Mereka dapat mendampingi seluruh warga jemaat, agar warga jemaat juga terus hidup dan belajar tentang kehidupannya di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa, mohon Allah juga memberkati seluruh warga jemaat. Mereka juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Kami semua disatukan oleh Tuhan dalam pelayanan di GBIB Jemaat Bojonggede. Karena itu kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat, pelayan-pelayan-Mu, juga bagi pengurus pelkat, komisi, panitia. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengikuti ibadah ini. Siapapun mereka diberkati Tuhan, karena mereka hendak hidup dalam cinta kasih-Mu, selalu memuliakan Tuhan. Kami doakan supaya mereka juga menyanyikan nyanyian pujian, seperti halnya sang pemazmur, agar mereka dan kami semua terus memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa bagi jemaat kami yang mengalami sukacita di minggu berjalan ini, terutama yang berulang tahun kelahiran juga perkawinan. Teguhkanlah sukacita mereka. Demikian kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit dan pemulihan dari sakitnya. Tuhan memberkati, menyertai kekasih-kekasih kami. Doa kami untuk Ibu Rita Runtuwene, anak kekasih kami Tirsa. Kami juga berdoa biarlah mereka selalu diberkati Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Eyang Sumini kami juga doakan. Juga yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan. Atau jemaat kami yang mengalami kesulitan terdampak pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka makanan yang mereka butuhkan. Juga mereka sabar dan mencari jalan keluar. Kami doakan Tuhan memberkati juga agar ke depan mereka lebih baik. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada minggu ini. Pelayanan mereka, keluarga mereka, biarlah berkat-Mu selalu tercurah. Baik itu mereka sebagai pelayan liturgi, pelayan firman, pemandu lagu, vokal grup, pemusik, juga yang mengedit pelayanan ini.
Kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua. Kami bersyukur atas bulan Pelkes yang dijalankan. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kami tetap bersyukur, kami digelorakan untuk berpelkes, pelayanan dan kesaksian. Mendukung saudara-saudara kami, jemaat yang ada di pedalaman Kalimantan dan Sumatera, pos pelayanan kesaksian GPIB. Tetapi juga pelayanan-pelayanan yang ada di kota yang mengalami kesulitan. Terpuji Engkau, ini kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah disetor melalui transfer via Bank BRI atas nama Marina Waru. Bagi yang sudah mentransfer, mohon mengirimkan bukti transfer ke bendahara melalui WA. Ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, dapat jemaat ikuti melalui YouTube yang mana tautannya akan dibagikan melalui WA Group di sektor masing-masing. Ibadah PT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Juli 2020, secara online dimulai pukul 11, menggunakan program Google Hangouts. Kelas katekesasi. Nama-nama calon katekesasi. 1. Ebenezer Mesotuho Harefa. Ayah, Inggati Arefa. Ibu, Diakan Marina Waru, Sektor 1. 2. Rai Deardo. Ibu, Linda Saragi, Sektor 2. 3. Jalo De Leon Gultom. Ayah, Bastin Gultom. Ibu, Kurnia Saragi, Sektor 2. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Tanggal 28 Juni 2020, Saudara Doni Setiawan, Sektor 2, anak Danis Junior Eklesia, Sektor 3. Tanggal 29 Juni 2020, Ibu Roro Anadian D, Sektor 1. Bapak Darji Effendi Situmorang, Sektor 2. Tanggal 30 Juni 2020, Saudara Ricky Berlianto Setiawan, Sektor 1. Tanggal 3 Juli 2020, Bapak Tri Yulianto, Sektor 3. Tanggal 4 Juli 2020, Ibu Vanessa Sashita Wortikan, Sektor 1. Dan selamat ulang tahun perkawinan kepada 1. Keluarga Bapak Penatua Domingus Posulat dan Ibu Kristi Yunianti, Sektor 3, tanggal 28 Juni 2020. 2. Keluarga Bapak Darmaka Marpau dan Ibu Margareta Sintamita, Sektor 3,
tanggal 29 Juni 2020. 3. Keluarga Bapak Penatua Rijal R. Tuanakota dan Ibu Ambar Ningsih, Sektor 3, tanggal 4 Juli 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 462, bait 1, 2, dan 3. Tolong aku, Tuhan. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.